Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sejenak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Di saat ini, di malam hari yang berbahagia ini, kami ingin merebahkan tubuh kami yang lelah ini dari segala aktivitas kegiatan kami. Kami mengucap syukur. Namun sebelumnya kami ingin mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi refleksi renungan dalam hidup kami, perjalanan kami satu hari ini, agar kami lebih baik untuk esok hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan kita di malam hari ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Jumat 10 Februari 2023 dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-31, yang menjadi pembimbing renungan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Keterbatasan kita dipakai Tuhan. Sadarkah kita bahwa kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan? Jika kita sadar bahwa kita adalah manusia terbatas, di saat itulah manusia memerlukan pertolongan Tuhan. Jikalau saat ini kita merasa kita memiliki segala-galanya, sadarlah bahwa semua yang kita miliki itu Allah adalah kepunyaan Allah, dan kapan saja bisa sirna dengan seketika. Kekayaan, kepintaran, jabatan atau kedudukan, kemewahan dan kehebatan lainnya. Dan sebaliknya, jika kita saat ini merasa sepertinya tidak berdaya, putus asa, kita merasa seperti orang bodoh, tidak berguna, tidak ada apa-apanya, jangan pernah jadikan semua itu adalah akhir dari perjalanan hidupmu. Karena di balik keterbatasan kita, Tuhan pasti memakai kita untuk menjadi yang besar. Karena Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada setiap umat yang berseru datang kepadanya. Ragam cara Tuhan untuk memakai kita di tengah-tengah keterbatasan kita. Banyak cara yang dipakai Tuhan untuk memakai kita di tengah-tengah ketidakmampuan kita untuk mengubah dunia ini. Misalnya Thomas Alva Edison. Semasa kecilnya, saat baru menghadiri sekolah selama 3 bulan, ia dianggap sebagai anak yang bermental terbelakang oleh gurunya. Mengetahui hal itu, ibunya pun menghentikan Thomas Alva Edison dari sekolah dan mengajarinya sendiri di rumah. Kemudian, berkat kerja kerasnya, berkat upayanya, kemauannya, Edison menjadi penemu yang luar biasa. Orang sukses yang satu ini mungkin juga kita kenal dengan sebutan Colonel Sanders dari Kentucky Fried Chicken. Pada awal bisnisnya, ia menjalani masa sulit dalam menjual produk ayamnya. Faktanya, resep cita rasa ayam Kentucky Fried Chicken ini sempat ditolak 1009 kali oleh berbagai restoran. Namun, lihat, mungkin kita saat ini pun sudah menikmati KFC atau Kentucky Fried Chicken. Enak bukan? Banyak cara Tuhan. Inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika Paulus meninggalkan Korintus. Jemaat itu mulai terkontaminasi oleh pemahaman yang membuat dan lebih menikmati duniawi. Lebih menikmati kenikmatan dunia. Paulus menyebutnya hikmat duniawi. Hikmat duniawi ini
mengumpulkan orang-orang berpengetahuan, berpengaruh, dan keturunan bangsawan. Sepertinya sebagian jemaat Korintus sudah mulai tergoda dan mengejar akan hal-hal itu agar bisa diterima oleh dunia dan orang lain. Ketika Paulus mengetahui ini, Paulus menasehati agar mereka berhenti melakukannya karena Allah memulai pekerjaan yang baik. Allah telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri mereka. Mereka bukanlah orang yang tidak berguna. Mereka bukanlah orang yang tidak berdaya. Mereka bukanlah orang yang tidak memiliki pengetahuan. Dan justru malah melalui Korintus, orang-orang ini Allah merendahkan orang-orang kuat dan menyingkapkan kebodohan orang yang angkuh di hadapannya. Jangan pernah memandang siapa diri kita saat ini. Karena itu, sadarlah bahwa aku dan kau, kita adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Baik secara fisik, emosional, intelektual, kecerdasan, dan lainnya. Tetapi pandanglah Tuhan yang mampu mengubahkan segala sesuatu melalui kita. Kita ada karena Tuhan memiliki rencana yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Kasih-Nya lah yang memilih kita untuk melaksanakan rancangannya. Karena itu, jangan biarkan keterbatasanmu menghambatmu untuk move on. Tetapi biarlah dan izinkanlah Tuhan memakai keterbatasan kita untuk bisa mengubah diri kita, lingkungan kita, sekitar kita menjadi yang lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Datang dan berserulah, karena keterbatasan kita pun dipakai Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu di malam hari ini mengingatkan kami bahwa kami adalah manusia yang terbatas, yang memiliki keterbatasan dan memiliki ketidakmampuan, dan terkadang kami merasa rendah dan tidak berguna. Tetapi pada saat ini firman-Mu mengingatkan kami untuk esok hari agar kami memiliki semangat hidup yang lebih lagi, karena Engkau pasti memakai kami jikalau kami berseru kepadamu. Biarlah melalui kami firman-Mu semakin bersukacita dan semakin nama Tuhan semakin dimuliakan. Di malam hari ini kami ingin beristirahat. Tuhan, rebahkan kami, tenangkan hati dan pikiran kami, agar esok hari kami bisa bangun dan melakukan tugas kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang terbaring sakit. Tuhan memberkati melalui obat dan medis. Apapun pergumulan kami Tuhan, biarlah Engkau yang menghibur dan menguatkan kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.